Oke, halo Sobat Semis, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube Semis Learner, yang mana channel ini akan menemani kalian semua untuk belajar kimia. Sesuai dengan judul ya, jadi pada pembahasan kali ini, CL akan membahas tentang lambang atom, yang mana kita tahu bahwa dalam ilmu kimia pasti tidak akan jauh ya dari yang namanya atom, sehingga kita perlu mempelajari lebih dalam tentang lambang atom dan bagaimana sih atau apa sih yang ada saat kita menulis tentang atom. Nah, langsung kita ke pembahasannya. Oke, lambang atom. Jadi, sebelum kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, kita akan menemukan bahwa atom itu memiliki penulisan atau penulisan lambang atom ya. Nah, penulisan lambang atom ini umumnya seperti ini, teman-teman semua. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. A, Z, dan X. Tetapi tidak hanya sebuah huruf saja ya. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam bahwa maksud dari X. Nah, X ini merupakan lambang unsur atau bisa kita sebut sebagai lambang atom itu sendiri. Dan tidak harus selalu dengan X ya. Ini tergantung dengan unsur apa yang akan kita tulis. Jadi X itu letak di mana kita bisa menuliskan yang namanya lambang atom. Oke. Dan yang selanjutnya kita menemukan bahwa ada yang namanya A dan ada yang namanya Z. Tetapi ini hanya perumpamaan ya. Sedangkan nanti pada aslinya A dan Z ini akan berupa angka seperti ini. Oke. Kita bahas terlebih dahulu dengan yang namanya yang kita sebut sebagai A. Oke, A ini di sini biasa kita sebut sebagai nomor massa. Oke ya. A sebagai nomor massa. Sedangkan untuk yang Z itu merupakan nomor atom. Nah, apa sih sebenarnya nomor massa dan juga nomor atom? Nah, itu teman-teman atau sobat semis semua bisa coba amati ya di tabel periodik sobat semis masing-masing bahwa setiap atom itu pasti memiliki nomor massa dan nomor atom. Nah, fungsi dari nomor massa dan nomor atom ini itu akan berperan juga salah satunya dalam penentuan jumlah proton, elektron maupun neutron. Nah, kita tahu bahwa di dalam kimia itu nomor massa itu sama dengan atau bisa kita sebut lainnya itu sama dengan nilai atau angka dari proton ditambah neutron. Ya. Ditambah neutron ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang nomor atom, yang Z ya, jadi untuk yang nomor massa itu tadi yang A, di mana nomor massa itu bisa kita sebut sebagai hasil jumlah dari proton dan juga neutron. Sedangkan untuk yang nomor atom atau yang Z, itu bisa kita sebut sebagai jumlah dari proton ataupun jumlah dari elektron. Jadi bukan proton ditambah dengan elektron, tetapi nomor atom merupakan bisa kita sebut sebagai proton atau jumlah proton, atau bisa kita sebut juga sebagai jumlah elektron. Oke, mungkin kita akan lebih paham apabila kita mendalami contohnya. Sekarang kita akan beralih ke atom netral terlebih dahulu. Nah, ini dia ya, atom netral. Nah, di atom netral ini kita memiliki yang namanya Al. Al itu aluminium. Di sini kita bisa ketahui bahwa merah itu tadi adalah nomor massa. Sehingga nomor massa Al adalah 27 dan yang hijau ini adalah nomor atom, sehingga nomor atom dari aluminium itu adalah 13. Sekarang kita akan menentukan berapa jumlah proton, neutron, dan elektron dari Al yang ada di contoh ini. Pertama kita akan menentukan terlebih dahulu yang namanya proton. Nah, mengilas balik bahwa proton itu adalah sesuatu yang positif atau partikel dalam atom yang memiliki muatan positif. Jadi sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu tentang proton. Atau kita simbolkan saja dengan P ya. Oke. Di dalam atom aluminium ini kita bisa ketahui bahwa tadi untuk menentukan jumlah proton kita hanya dengan mudah mengamati nomor atom. Jadi untuk menentukan proton kita tinggal melihat nomor atom dari si
unsur ini atau si atom ini. Nah, kita lihat nih, nomor atom itu tadi yang Z. Yang Z itu yang berada di bawah atau kita sebutnya yang hijau. Sehingga proton pada atom netral ini adalah 13 ya. Jadi untuk protonnya itu adalah ini, 13. Lalu kita akan menentukan yang namanya adalah elektron. Nah, elektron kita simbolkan dengan huruf E. Elektron tadi kita juga bisa ketahui bahwa elektron itu bisa kita ambil dari nomor atom. Jadi nomor atom itu juga merupakan proton, juga merupakan elektron atau jumlah proton dan jumlah elektron. Sehingga apabila kita mencoba mencari tahu berapa jumlah elektron yang ada pada Al, maka elektronnya itu sama dengan protonnya. Nah, elektronnya itu berarti di sini adalah sama dengan 13 karena protonnya atau nomor atomnya adalah 13. Sekarang kita akan beralih ke yang selanjutnya yaitu adalah neutron atau kita simbolkan dengan huruf N. Nah, lain hal ya Sobat Semis semua untuk neutron. Nah, apabila kita ingin mencari tahu ya tentang jumlah dari neutron, kita harus memiliki trik tersendiri. Jadi neutron itu kita tahu, neutron itu tadi berada di nomor massa atau yang merah ini ya. Yang merah ini, tetapi syaratnya padahal di A atau di atas ini yang merah ini itu bukan hanya mengandung neutron saja, tetapi juga ada proton. Sehingga apabila kita ingin mencari neutron, kita harus mengurangkan antara nomor massa dan juga nomor atom, sehingga kita akan mendapatkan jumlah murni dari neutronnya. Sehingga di sini adalah neutronnya itu kita bisa cari dengan cara 27 atau kita tahu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom 13. Nah, jadi di sini adalah neutronnya sebanyak 14. Seperti itu ya, ini masih sangat mudah karena ini masih di atom netral. Sekarang kita akan beranjak ke ion positif. Ini dia. Di nomor 2 ya, ion positif. Kita akan beranjak ke ion positif. Tetapi perbedaannya adalah apabila di ion positif tentunya dia memiliki muatan ya. Muatannya sebesar 3+. Sedangkan untuk yang atom netral tadi tidak memiliki muatan baik negatif maupun positif. Nah, untuk ion positif sebenarnya hampir mirip, tetapi nanti akan mengalami perbedaan di elektron, di jumlah elektronnya karena dia memiliki muatan. Oke, sekarang kita tentukan dari proton terlebih dahulu. Untuk protonnya pada Al kita lihat nomor atau jumlah proton itu berada di nomor atom atau berada di Z atau berada di font yang berwarna hijau. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa jumlah protonnya itu adalah 13. Oke, sama ya 13. Nah, ini dia. Lain hal di elektron. Jika kita tahu bahwa di atom netral tadi elektronnya adalah 13, lain hal ya di sini. Nah, karena di sini itu merupakan ion positif dan ion positifnya itu sebanyak 3+, maka elektronnya ini bukan hanya 13, tetapi seperti ini. Ion positif, Al memiliki muatan positif sebanyak 3+, atau bisa katakan bahwa si Al ini atau aluminium ini memiliki kelebihan 3 elektron. Seperti itu ya. Jadi dia kelebihan 3 elektron dan maka dari itu karena dia kelebihan maka dia harus dikurangi sebanyak jumlah elektron atau jumlah muatan yang ada. Sehingga apabila tadi di atom netral itu hanya 13, nah di ion positif ini aluminium kelebihan 3+ nih. Makanya di elektron atau saat kita ingin mencari elektron, dia bukan hanya 13 tetapi 13 dikurangi dengan 3. 3 ini dari muatannya karena dia kan kelebihan 3+ ya. Jadi dia harus dikurangi 3. Seperti itu. Dikurangi 3 sehingga jumlah untuk elektronnya sebanyak 10. Nah, untuk sedangkan nilai dari neutronnya itu sama ya, sama-sama dengan ini menggunakan 27 dikurangi 3 atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah ion negatif. Oke. Di ion negatif ini
Untuk penentuan protonnya ya sama ya, mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, tetapi lagi-lagi akan ada perbedaan di bagian elektron. Jadi, teman-teman sobat SEMI semua bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila ada muatan, entah itu muatan positif maupun negatif, maka elektronnya akan terpengaruh dan muatan tersebut dapat memengaruhi jumlah elektron yang ada. Oke, jadi kita tentukan terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan proton. Nah, proton tadi kita lihat, ya ini ya proton atau jumlah proton itu ada di nomor atom ya, maksudnya ada di Z ini, ada di bawah. Jadi kita bisa tulis bahwa di sini protonnya itu adalah 8 ya, karena 8 itu ada di bawah sini. Nah, ini ya yang hijau. Oke, sekarang kita lanjut ke jumlah elektron. Nah, di sini jumlah elektron kita harus pahami betul-betul ya. Sekarang kita tulis terlebih dahulu jumlah elektron pada normalnya itu berapa. Nah, jumlah elektronnya itu adalah 8. Nah, seperti ini ya. Ada 8 jumlah elektron sehingga kita harus tahu dulu dia bermuatan negatif kan. Dia memiliki muatan negatif sebanyak 2 min atau 2 negatif ini. Sehingga maksudnya adalah oksigen itu kekurangan 2 elektron. Sehingga dia harus ditambah 2 elektron. Nah, jadi seperti itu. Apabila kita lihat bahwa muatannya itu negatif atau 2 min ini ya, min ya. Berarti si oksigen ini dia mengalami kekurangan 2 elektron. Sehingga solusinya dia harus ditambah dengan 2 elektron, seperti itu. Sehingga jumlah elektronnya menjadi 10 untuk O2 min. Nah, sedangkan neutronnya itu seperti biasa, jadi kita tinggal mencari selisih antara nomor massa dan juga nomor atom. Jadi 16 sebagai nomor massa dan nomor 8 sebagai nomor atom, dan sama dengannya itu adalah berarti sama dengan 8. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pembahasan tentang lambang atom ya, sobat SEMI semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan ya sebetulnya ya. Jadi bahwa untuk atom netral kita tinggal mencari biasa seperti cara yang ada dengan ini ya, berpaku pada acuan ini bahwa proton, saat kita ingin mencari proton, nilai proton atau jumlah proton dan juga jumlah elektron, kita tinggal melihat nomor atomnya. Sedangkan untuk mencari jumlah neutron, kita harus mencari selisih antara nomor massa dan juga nomor atom. Nah, sedangkan untuk nanti ion positif maupun ion negatif itu akan mengalami perbedaan cara di bagian pencarian elektron. Apabila ionnya positif, maka dia harus dikurang karena dia kelebihan elektron. Tetapi apabila ionnya negatif atau minus seperti ini ya, berarti dia kekurangan elektron sehingga dia harus mengalami penambahan elektron seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa ya kalau di sini plus berarti maka kita harus minus, harus mengurangkannya. Apabila di sini minus atau pengurangan, maka di sini kita harus menjumlahkannya. Oke, jadi itu pembahasan singkat tentang lambang atom yang bisa teman-teman atau sobat SEMI semua pahami agar bisa lebih jelas dalam mempelajari ilmu kimia ke depannya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan pada video kali ini. Nantinya akan dibahas lagi banyak materi tentang kimia oleh SEMI Learner. Jadi jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian semua apabila video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk turn on the notification. Oke, see you di video selanjutnya. Bye-bye!